Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setiap podcast, selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu bagaimana kita bersama-sama bisa mewujudkan Kabupaten Pasaman sebagai wilayah dengan zero kendaraan odol, yaitu overdimension, dimensi berlebih, dan overloading, beban berlebih. Kita akan menjelaskan apa itu odol, dampak negatifnya, serta merinci lebih lanjut tentang langkah-langkah dan materi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini. Apa itu odol? Odol merupakan singkatan dari overdimension dan overloading. Overdimension merujuk pada kondisi kendaraan yang melebihi batas dimensi yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan lalu lintas. Sedangkan overloading merujuk pada kondisi kendaraan yang melebihi beban maksimum yang diizinkan untuk dibawa oleh kendaraan tersebut. Selanjutnya, terdapat dampak negatif odol. Dampak negatif dari odol sangatlah serius dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan lingkungan di Kabupaten Pasaman. Beberapa dampak yang dapat timbul meliputi 1. Kerusakan infrastruktur. Kendaraan odol dapat merusak jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya akibat beban dan dimensi yang berlebih. Ini mengakibatkan biaya perawatan dan perbaikan yang tinggi. 2. Keselamatan lalu lintas. Kendaraan odol berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius. Beratnya beban yang berlebih dapat mempengaruhi stabilitas kendaraan dan mengurangi kemampuan pengemudi untuk mengendalikannya. 3. Kerusakan lingkungan, yang dimana beban berlebihan dapat merusak permukaan jalan dan trotoar. Yang keempat, ada pelanggaran hukum. Mengoperasikan kendaraan odol adalah pelanggaran hukum dan dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya. Adapun langkah-langkah menuju Kabupaten Pasaman zero kendaraan odol, yaitu 1. Peningkatan penegakan hukum. Penguatan penegakan hukum terhadap kendaraan odol adalah langkah penting untuk mengurangi praktik ini. Penindakan tegas dan denda yang signifikan dapat menjadi efektif dalam mencegah pelanggaran. 2. Pendidikan dan kampanye. Mengedukasi para pengemudi dan pemilik kendaraan tentang risiko dan dampak negatif odol melalui kampanye kesadaran dapat membantu mengurangi insiden odol. Yang ketiga, ada peningkatan infrastruktur. Meningkatkan kualitas dan daya dukung infrastruktur jalan dan jembatan adalah langkah penting untuk mengatasi dampak beban berlebihan. Yang keempat, ada pengembangan pusat timbangan. Mendirikan pusat timbangan yang terintegrasi dan mudah diakses dapat membantu mengukur dengan akurat beban kendaraan sebelum memasuki jalan raya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini, di mana kita telah menjelaskan apa itu odol, dampak negatifnya, serta langkah-langkah yang dapat diambil menuju Kabupaten Pasaman zero kendaraan odol. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih aman, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua. Jangan lupa untuk tetap mendukung upaya pencegahan kesadaran odol, dan terus ikuti podcast kami untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya.